tersangka terkait kasus yang pertama sudah diamankan 2 orang, di mana salah satunya sempat terjadi pengeroyokan juga yang dilakukan oleh grup dari ojol sendiri, dan terhadap korban tersebut situasi saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi kami akan tetap memproses. Jadi ada 2 kejadian dalam hal ini. Kejadian pertama dari ojol sebagai korban, yang kejadian kedua yang meroyok ojol sebagai korban. Nanti dua-duanya akan tetap kami proses secara prosedur. Untuk sementara saksi-saksi sudah kita amankan dan sudah dimaklumi. Ditegaskan Pak, apa itu seperti disampaikan Medsos melibatkan ormas atau persoalan lain? Sejauh ini dari saksi-saksi belum ada menjelaskan ini melibatkan ormas atau tidak, tapi hanya terbatas respon dari rekan-rekan sesama ojol yang mendapat laporan dari temannya. Dari ojol dan tukang parkir, Pak? Iya. Dan dari ojol ada yang diamankan untuk bersaksi atau? Sudah diamankan banyak 3 orang di Polsek Pedurungan. Izin warga Kota Semarang, Polisi Hebat Semarang, Libas, Polrestabes Semarang. Sekarang kami berada di Polsek Pedurungan, Kota Semarang. Bersama dengan Ibu Kapolsek, Ibu Dina, menindaklanjuti adanya kasus pengeroyokan yang terjadi di 2 TKP. Mohon izin Ibu, mungkin bisa dijelaskan kepada warga Kota Semarang. Jadi bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 telah terjadi peristiwa pengeroyokan di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto Semarang. Jadi korban ini adalah bapak ojek online yang mengalami luka lecet dan lebam di bagian kepala dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Jadi menurut keterangan korban, bapak ojek online tersebut, bahwa beliau sedang mengantri BBM di SPBU dan di depannya terdapat 2 orang yang juga mengantri. Kemudian ketika depannya lagi sudah selesai, diingatkan untuk maju, untuk 2 orang tersebut tidak berkenan dan pada akhirnya memukuli bapak ojek online tersebut. Setelah kejadian tersebut, bapak dari ojek tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ke Polsek dan membuat laporan polisi di Polsek Pedurungan. Setelah melakukan pendalaman, terungkap bahwa 2 orang pelaku penganiayaan di SPBU tersebut adalah 2 orang laki-laki yang berinisial K dan A. Kemudian selanjutnya, ekses dari kejadian pengeroyokan yang terjadi di SPBU tersebut, foto-foto yang ada diviralkan melalui grup-grup, dan kemudian rekan-rekan dari ojek online tersebut mencari pelaku yang fotonya ada di grup tersebut, dan kemudian didapatilah pelaku di daerah Nogososro, Tlogosari, dan kemudian dari masa main hakim sendiri memukuli pelaku tersebut sehingga pelaku tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke Polsek Pedurungan. Dari Polsek Pedurungan segera kami bawa pelaku tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Dan sehari setelah dirawat, yang bersangkutan meninggal dunia Di rumah sakit? Ya, meninggal dunia di rumah sakit. Baik, mohon izin, mungkin masih ada yang bisa ditambahkan Ibu? Nah, selanjutnya kami mendalami dari video-video yang viral di media sosial, dan kami telah memeriksa beberapa saksi dan kami juga menyita barang bukti, baik sajam yang digunakan pelaku maupun video-video yang beredar di masyarakat. Jadi sejauh ini kami sudah memeriksa beberapa saksi. Ya, pada intinya kami dari kepolisian akan menindak tegas setiap perbuatan yang melanggar hukum, termasuk di dalamnya adalah main hakim sendiri. Walaupun itu pelaku, tetap di sini negara hukum dan semuanya harus berproses sebagaimana mestinya. Baik Ibu, nanti kami mohon izin, kalau diizinkan mau ketemu dengan Bapak Kanit Reskrim, mungkin pada saat ini sedang melakukan pemeriksaan begitu. Terima kasih Ibu Kapolsek Pedurungan. Awalnya itu
kamu dari mana ke sini? Dari asal dari mana? Oh, saya habis offline. Oke, pulang nganter. Belum buka HP. Nganter. Nah, itu saya kesini dengan Pak Bu. Oke. Nah, boncengan. Oke. Nah, habis itu saya nganter makanan. Oke. Nganter makanan Sini. ke Polsek. Oke, terus? Terus saya Pak Kukuh telepon Mas Pandu. Oke. Intinya sini? Intinya itu yang korban pemukulan sudah selesai atau belum. Terus? Akhirnya masih di Polsek. Saya dengan Pak Hukum menuju ke Polsek. Oke. Nah, ke Polsek ya udah lama, lebih lama lah. Ya. Nah, itu ada omongan, itu pelaku sekarang di Togosari. Omongan itu sesama dari ojol maksudnya begitu? Iya. Oh, teman-teman ojol memberitahu bahwa pelaku yang melakukan pengenalan di SPBU Sendanggo itu saat ini berada di Blogosari gitu. Nah, terus sampai ke sana. Saya ke sana. Apa sih yang didapat di sana pada saat datang ke sana itu? Saya ke sana mengetahui pelaku yang pakai Villa pas itu. villa. Saya pepet, Iya. Mas ikut saya. Saya bisa suruh lagi. Iya. Mas melaku. Ampun dan mawon, mesti bilang gitu. Nggak iso, pokoknya melaku nang Polsek. Terus? Si temennya itu bawa senjata tajam, Oh ya. macam-macaman gini. Saya lari, yang itu saya lepas, saya lari, terus dikejar. Bersama dikejar yang bawa Senjata sampel tadi itu. tajam. Nah, terus? Teman-teman juga lari. Itu yang bawa senjata tajam fokus ke saya. Berarti sama dikejar. Dikejar. Terus? Itu sekitar sampai di Kucingan yang depan klinik. Ya berhenti, saya membela diri. Pada saya kena apa-apa, ternyata ya Berarti lukanya itu karena sabetan pisau. sabetan pisau. Itu ya. Nah, habis Tangan itu, sama apa? tangan sama pipi. Seberapa parah sih itu? Ini Berapa jahitan itu? jahitan 31. 21. Kalau yang di pipi itu? Pipi 7 jahitan. Berarti itu ditusuk atau disabet? Disabet gini. Oh, gitu. Habis disabet, dua kali. oke. Berarti kan jenengan disabet nih. Disabet kena tangan dan pipi. Ya. Itu sampai roboh atau lari? Lari lagi nggak? Saya membela dengan helm. Oke. Helmnya lepas. Sampai pukulkan itu. Ya, buka. Oh, berarti helmnya sampai lepas, pukulkan ke pelaku yang basah tadi. Ya. Kenapanya, Mas? Nggak tahu. Udah maksudnya kenapa pukul kenapa ini? Maksudnya kan ikut ini. Mungkin ya saya istilahnya anggar pukul Pak, terus kepala atau apa ya. Terus setelah dipukul kondisinya bagaimana? Dia jatuh. Pingsan begitu? Ya jatuh. Saya juga jatuh. Terus? Nah, terus teman-teman pada Kayak itu. teman-teman Teman-teman sih sama maksud itu siapa sih? ya, Sesama ojol. sama ojol sama ada yang kurang tahu. Setahu saya ya sama. Yang jelas ojol lah ya. Nah. Berapa orang waktu itu yang Pak? Kurang tahu Pak saya. Kurang lebihnya kan kira-kira kan mesti bisa 3, 4, 7, 10 berapa ini? Kurang lebihnya. Saya nggak lihat, saya fokusnya sama luka saya. Yang jelas kira-kira lebih dari berapa orang yang royal saat itu setelah sampai Tadi ya 4 atau 5 ya. 3, 4, 5 orang ya. Nah, itu. 3, 4, 5 orang lah ya. Ya. Yang royal waktu dia itu jatuh ya. Habis itu nggak bangun-bangun lagi? Habis itu saya fokus ke luka saya Pak. Sobek, saya cari barang bukti ini. Senjata tajam Pisau itu, tadi ya? pisau. Terus barang bukti ini saya pegang. Rencana saya kasihkan ke teman, suruh simpen barang bukti, tapi ada yang nggak mau. Terus saya masuk ke klinik di tolong sama Mas Nugi. Mas Nugi tahu kalau luka saya darahnya banyak sekali. Baik, mohon izin kami potong, mohon izin Pak Kadip. Monggo, Pak. Pak Kanit. Iya, siap. Untuk progres penanganan ini sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi begitu, Pak? Jadi untuk sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, utamanya adalah saksi korban yang di SPBU, terus saksi-saksi yang melihat dan mendengar di SPBU, Iya. saksi
yang di Nogososro Iya. itu untuk di Nogososro ini sekitar 4 ini. 4 orang yang kita periksa. Baik Bapak. Izin demikian warga Kota Semarang bahwa kasus ini sudah sangat ditangani oleh jajaran Polisi Hebat Semarang, khususnya Polsek Pedurungan. Demikian Bapak Kanit. Siap. Terima kasih kalau begitu.